Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wal ulama'il musannifin wa malaikatil muqarrabin wa nakhusu khususan sahibu hadzal kitab Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan semua guru-guru kita wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsilatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faqad dhanna ba'duhum anna ruha qadimun. Di pembahasan yang lalu sudah dijelaskan tentang bahwa ruh itu termasuk alam amr ya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu kadang-kadang al-khalqu, kadang-kadang wal amru, amr ya. Kalau al-khalqu bisa dihitung jaraknya, bisa diukur waktunya, bisa dicatat caranya ya. Tapi kalau amr nggak bisa. Kalau amr tidak ada ukurannya, tidak ada hitungannya, okay. Mboten saged nggak ada jaraknya. Nah, itu kalau amr. Tapi kalau kholqu itu bisa ya. Jadi kemarin bahas ruh semacam itu. Waqat dan sungguh-sungguh sudah ketemu ya? Waqat dan qad sungguh-sungguh, dzonna menyangka, ba'duhum sebagian orang. Jadi hum itu orang-orang. Menyangka apa? Anar ruha akan sesungguhnya ruh. Qadimun itu qadim. Qadim itu tidak berawal ya, namanya qadim. Jadi sebagian orang menyangka bahwa ruh itu qadimun, qadim, tidak berawal. Fagholatu, maka sangkaan seperti itu salah. Fagholatu, maka salah. Jadi ruh itu tidak qadim. Waqala, dan berkata kaumun, suatu kaum, innahu, sesungguhnya ruh itu arodun, gejala. Arod itu sesuatu yang nempel di sebuah substansi, namanya arod. Gejala-gejala yang muncul dari sebuah substansi. Kalau ini meja, ini substansinya. Atos ini arod. Oh atos sih. Oh kotak. Nah, ini arodnya. Gejala-gejala, ciri-ciri yang muncul pada suatu substansi. Itu arod ya. Fagholatu, maka juga salah. Jadi kalau orang menyangka bahwa ruh itu qadim, tidak ada awalnya, itu ya salah. Orang menyangka bahwa ruh itu hanya merupakan gejala. Karena kalau di psikologi barat itu sering mengatakan bahwa jiwa itu hanya gejala dari jasmani. Jadi semuanya nek jasmaninya diubah, jiwanya berubah. Ada pemahaman seperti itu dalam ilmu psikologi, bahwa jiwa hanyalah gejala dari ketubuhan kita. Nah itu fagholatu, itu salah. Li'annal aroda, karena sesungguhnya al-arod atau gejala itu layakumu, tidak bisa tegak binafsihi, dengan sendirinya. Padahal ruh itu dia tegak dengan sendirinya, tidak tergantung yang lain. Wayakunu, dan ada arot itu tabian, mengikuti li ghairihi, kepada yang lainnya. Jadi arot itu mengikuti yang lain. Farruhu, padahal ruh, ruh itu aslub bani Adam, adalah asalnya Bani Adam. Intine Bani Adam itu ruh itu. Jadi dia bukan gejala, bukan arot. Wong dia itu asal. Wa qalabu bani Adam, dan wadahnya. Kolab itu gembung ya.
Ya wadah lah, wadah fisiknya Bani Adam, tabuun itu mengikuti lahu bagi roh. Jadi kualik, roh itu bukan arot, roh itu substansinya. Yang lain itu baru arot malah. Fakaifa maka bagaimana yakunu ada roh itu arodon sebagai arot. Ya, ya dipahami ya nanti yang senang yang kepengen sekolah S2, sepengen apalagi S3 harus paham ada arot, ada kodim, ada kayak gitu harus paham itu ilmu filsafat ya, filsafat Islam. Wakola dan ada berkata, wakola dan berkata kaumun suatu kaum, innahu bahwa sesungguhnya roh jismun itu jasad, jismun itu material. Fagolatu yo salah, anggapan bahwa roh itu jismun ya salah. Li'annal jisma karena sesungguhnya jisim ya kebalu menerima al-kismata akan pembagian. Nek jisim kan iso dibagi ya toh. Jisilmu tanganmu iso dibagi ra. Ana jempol, ana telunjuk, ana jari manis, jari apa ini? Jari tengah, jari manis, jari nek Jawa ana ora? Jempol apa? Telunjuk Indonesia. Ini jentik iki ra ana ya. Nuding, nuding iki mesine nggo nuding. Nah kalau tangan bisa dibagi sebagai jasad ya, sebagai jisim, dia bisa dibagi. Padahal ruh itu nggak bisa dibagi. Ya kalau seperti kemarin kalau adik-adik pengen tahu cinta sejati, cinta yang berasal dari ruh itu cinta yang nggak bisa dibagi. Seorang ibu mencintai satu anak ya cintanya sama, duwe anake loro ya padha ae, duwe anake telu ya cintanya sama. Nggak bisa dibagi. Farruhu maka ruh itu aladhi adalah yang samaina kami memberi nama hu akan aladhi kolban sebagai hati. Jadi nek Al-Ghazali di Miskatul Anwar itu ruhku ya kolbu iku ngono. Ya, jadi nanti adik-adik kalau mau mengkritisi ini, mengkritisi terminologi Al-Ghazali boleh nanti S3. Kritis, nalar kritis terminologi Al-Ghazali dalam apa kimia usaadah. Oh, keren. Mocone akeh banget nek kuwi engko. Yang dibaca banyak sekali dan itu levelnya disertasi kayaknya. Tesis ora nyandak 6 sasi tok. Disertasi kan piro? 3 tahun. Nah, itu nalar kritis dari terminologi ya. Karena kalau Al-Ghazali ya menyamakan aja antara ruh dan qalbu. Nah, kalau saya sih beda ya, tidak sama. Tapi wong kita sedang maca Al-Ghazali, maka kita ikutin yang didhawuhke Al-Ghazali, kita ikuti. Farruhu maka ruh alladzi adalah yang sesuatu hal gitu. Samaina yang kayak kita beri nama hu akan alladzi kolban sebagai hati. Jadi kolbu ku ya roh iku sing tak arani kolbu ya kuwi. Wa huwa dan kolbu itu ya. Wa huwa jadi rujuke iso kolbu iso alladzi. Ya nek sampean sinau nahwu sorof ya wa huwa dan dia itu ya iso kolbu iso alladzi kan padha wae. Iso roh. Mahallu ma'rifatillahi ta'ala adalah lokus. Nah, bahasa kerennya mahal itu kan tempat ya. Tempat dari ma'rifatullah. Itu neng kolbu atau ruh tadi. Karena bagi Al-Ghazali ruh dan kolbu itu podo. Mahallu ma'rifatillahi ta'ala adalah lokus. Bahasa kerennya ya. Lokus dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu nggone orang yang meripat, orang yang kangen, orang yang pikiran, ya, tapi di dalam kolbu atau roh. Laisa bijismin nggak ada materinya, nggak bermateri. Wala arodin dan nggak ada arotnya, nggak gejala. Bal bahkan atau balik, nek cara Jawa balik. Huwa al-qalbu itu atau al-ladzi tadi min jinsil malaikati adalah dari sifat-sifat kemalaikatan. Jadi dari jenis-jenis kemalaikatan. Nah, itu ora jasad. Nah, tapi nang alam malakut. Malaikat kan gone lokusnya alamnya namanya alam malakut. Wa ma'rifatur ruhi dan ma'rifatur ruhi memahami ruh
So'batun itu sulit sekali, jiddan sekali. So'batun jiddan, wangel tenan. Lah kok angel? Li'anahu sebab sesungguhnya kelakuan, ya, sesungguhnya pengertian tentang ruh tadi. Lam yarid tidak datang fitdini di dalam agama, torikun jalannya, ila ma'rifatihi untuk memahaminya. Jadi di dalam agama, di dalam ilmu syariat terutama, tidak ditemukan jalan untuk memahami ruh. Tidak ditemukan jalan untuk memahami kolbu. Li'anahu karena sesungguhnya la hajata tidak ada kebutuhan fidini di dalam agama fi ma'rifati di dalam memahami ruh dalam artian syariat ya. Jadi di ilmu syariat itu nggak bisa dipahami secara logika gitu. Dan nggak butuh logika, kita nggak membutuhkan memahami ruh logika karena ruh itu di atas logika. Jadi engko nek sampean maca ayat kulir ruhu min amri rabbi itu wala utitu minal ilmi ila qalila, kan ada ayat kayak gitu ya. Sampean menjelaskannya seperti ini. Memang ruh itu tidak bisa dijelaskan secara logika. Lalu nanti lewat apa? Li'annad dina, karena sesungguhnya agama, huwa agama itu al-mujahadah itu adalah mujahadah. Jadi yang penting itu orang mbok goleki, mbok pahami secara logika. Roh itu nggak bisa dipahami logika. Nggone neng di, wong dia bukan arot ya, dia bukan jisim, bukan arot. Ya nggak bisa kamu pahami nggone neng di lah. Nek nggone neng di kan mesti ada ruangnya. Carane piye berarti ono kaifiyahe. Padahal alam amr itu tidak ada kaifiyah, gak ono mikdar, gak ono kaifiyah, ya, gak ada ukuran, gak ada kaifiyah. Jadi cara memahami ruh dalam tanda petik memahami ruh itu mujahadah, bersungguh-sungguh secara ruhaniyah. Jadi ruh memang gak bisa dipahami. Wa ma utitum minal ilmi, pemahaman ruh itu hanya sedikit kalau menurut. Tapi nanti ada orang yang bisa memahami ruh secara hakikat. Lewatnya mujahadah, bukan ijtihad, bukan lewat jalur psikologis, tetapi lewat jalur ruhaniyah. Li'annad dina, karena sesungguhnya agama, huwa agama itu al-mujahadah, itu adalah mujahadah. Wal ma'rifatu, sedangkan ma'rifat alamatul hidayah, itu alamat dari hidayah. Jadi ma'rifat itu hidayah, orang mbok goleki sampean entuk. Atau bahasa kerennya itu given. Ya, bahasa Inggris TOEFL-mu piro? Nek lulus TOEFL-nya harus berapa? Ada? Enggak ada. 600. Nah, nanti S2 ada TOEFL yang ada ya. Nah, jadi kalau hidayah itu diwenehi, Mbak, anugerah. Makanya saya sering cerita, nek makrifat iku gak iso mbok usahake. Enggak bisa. Isomu ku mau njaluk ngono tok. Gak iso kamu ketemu sendiri. Nek Allah ora tidak memberi kamu hidayah, Allah tidak membuka untukmu, ya ora iso. Gak ono ikhtiare. Maka untuk memahami roh itu jalannya mujahadah, bukan thoriqah dalam artian ilmu akal ngene mbok goleki, gak iso. Roh itu enggak bisa dipahami secara akal. Tapi nanti para wali, para nabi yo paham roh. Cuma pahami kuwi ora paham akliyah. Mulane ya ora iso dijelasno, nggone nang kene lah, engko malah dadi jisim. Carane ngene lho, cara kerja ruh yo ya jadi jisim kok malah kan ono kaifiyahe. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh, artinya mujahadah tadi. Fina, di dalam kami, artinya mencari kami, mencari rahasia-rahasia kami, asror-asror kami itu. Nek ndekne gelem mujahadah lanah diyanna, maka sungguh akan aku beri hidayah hum kepada alladzina, diberi hidayah
subulana, akan jalan-jalan kami. Jadi mulane nek ning TP iku kudune ana praktikum zikir, praktikum mujahadah ngono. Aja praktikum psikologi terus sampean. Ora ketemu. Iku jalane ora kuwi dalane. Dalane ora psikologi. Jalannya ruhani, mujahadah. Tahu zikir ora mujahadah ngono mbek. Praktikum mujahadah ada. Ora ono. Subhanallah. Oh, belum ya betul Mas. Belum. Kudu ono ngono lho. Ini harus gini loh Bu. Sampai engko protes ya. Nah, iya. Ono ayate iki. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Lah nek maka itu yang nanti membedakan BKI apa BKI? Apa? Bimbingan konseling psikologi Islam bedane ning kene iki lho Mas. Jadi TP iku khasnya ning spiritualnya. Ning mujahadah. Jadi kemah mujahadah itu persering. Harus kemah sufistik mujahadah. Karena memang untuk memahami dalam tanda petik roh itu jalannya adalah mujahadah. Waman dan siapa saja lam yajtahid yang tidak bermujahadah, tidak sungguh-sungguh, hakko ijtihadihi dengan sesungguh-sungguhnya mujahadah, lam yajus maka dia enggak akan memperoleh orang wenang nek cara Jawa. Orang wenang tidak akan hak, enggak punya hak ayyutahaddasa untuk membahas, membicarakan ma'ahu dengan man itu fi ma'rifati haqiqatir ruhi, di dalam menjelaskan tentang makrifat hakikatur ruh, tentang pemahaman tentang hakikat ruh. Gak iso nek mujahadah iku mbok nggo eyel-eyelan, mbok nggo pemahamanmu kok hanya pemahaman ning ruang-ruang kuliah. Dinggo disertasi lho ora iso. Jadi memahami ruh secara ruang dan waktu itu enggak akan bisa. Karena dia amr itu di luar ruang dan waktu, gak ono ukurane, gak ada bentuknya, gak ada warnanya, gak ada kaifiyahnya. Lho, ora ono kaifiyah kok mbok bahas. Jadi cara mengaksesnya adalah dengan mujahadah. Jadi nek wong-wong ku ora tenanan wa malam yajtahid haqqa ijtihadihi lam yajuz an yutahaddasa ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruhi. Kalau orang itu enggak sungguh-sungguh dalam bermujahadah, ya ndekne ora bakal entuk, ya enggak boleh membahas ruh tadi kepada mereka. Kamu enggak usah kamu debat tentang itu. Enggak usah. Nek kepengin ya kuwi praktikumnya apa? Mujahadah. Tapi engko nek mujahadah aja khusus terlalu fokus ning jumlah. Engko sampean ukuran lagi. Wa awwalu usil mujahadati, dan landasan dan awal dari landasan mujahadah. Nah iki terus piye iki? Al-Ghazali lalu memberi strategi landasane mujahadah iki saiki piye? Mujahadah iku apa? Ila hadratina bil Mustofa Rasulullah sallallahu terus la ilaha illallah apa ngono? Apa terus sampean selawatan ambek ngene-ngene kae? Sallallahu ala Muhammad. Itu juga thariqah mujahadah. Tapi harus dilandasi ini dulu. Wa awwalu usil mujahadati, maka awal dari landasan mujahadah. Lho iki sampean sebelum mujahadah secara ritual, sampean kudu paham iki sik. Nanti ini tekniknya adalah teknik menyaksikan akan potensi diri. Nanti tekniknya gitu. Itu yang kita pakai sebenarnya di dalam teknik-teknik strategi pengobatan sufistik. Wa awwalu usil mujahadati, dan awal dari landasan mujahadah itu ya apa yang pertama? Anta'rifa, engkau harus memahami. Memahami apa? Askarul qalbi, tentara-tentaranya hati. Tentara-tentaranya qalbu. Oh, berarti sampean harus paham tentara-tentaranya. Jadi nanti tentara-tentara itu mbok jak omong. Misalnya tentaranya kolbu itu apa? Panca indera. Meripat. Nah itu, kamu harus menyaksikan panca inderamu. Itu tekniknya ngono. Jadi misalnya kamu terapi orang dalam teknik konseling sufistik.
ya mungkin konseling Islam, tapi lebih khusus itu konseling sufistik. Misalnya ibu sedih, oh nggih Ustadz, coba Bu perhatikan perasaan yang sedih. Karena perasaan itu askar. Dia itu tentara di mana ruh kita, kolbu kita adalah pemimpinnya. Ya mbok cak omong kan ngono toh. Nah, jadi artinya kamu memisahkan kolbumu dengan perasaanmu yang sedih. Pasien, klien dijak begitu. Coba Bu jenengan perhatikan. Makanya kan dalam status klien kan begitu kan saya ngajarinya. Coba perhatikan, bayangkan ibumu. Oh, yang muncul rasa sedih. Terus kamu nilai loh. Berarti kan kamu perhatikan. Loh kuwi lho pentingnya. Jadi kuwi sing status klien kuwi sebenarnya itu muara dari natijah dari teknik-teknik sufi itu yaitu sing tak gawe status klien itu. Kamu memeriksa dirimu, pikiran, emosi dan tubuhmu kan loh. Nanti ini ada. Jadi aku itu ora ngarang ngono kuwi lho, Mas. Pak Mustahru gawe ngono landasan sufistiknya apa? Oh. Ono landasan sufistiknya. Jadi anta'rifa engkau harus memahami askarol kolbi akan apa? Antara kolbu li annal insana, karena sesungguhnya manusia idza lam ya'rif, jika dia tidak memahami al askaro akan tentaranya, lam yasihu, maka dia enggak iso sah, enggak layak lahu bagiman al jihadu jihad. Sampean perang orang ngerti, orang sampean komandan kok ora ngerti tentaramu itu kan paijem to. Paijem apa paijo? Nah, iya toh Mas. Nah, kan harus paham toh. Oh, aku arep sekolah, nggawa pulpen, nggawa buku ya ora? Apa orang nggawa buku kadang-kadang ya Mas ya? Oh, ini tok sekolah. Lho bukune nang kene Mas ya. Oh, nang kene langsung tercatat set. Lah yo arep sekolah kan kudu ana tentarane to ya. Ya minimal tentara niat iku apa niat tenanan iki maksude. Oh, sekolah kok. Sing dadi saiki isine pulpen ngono lho. Oh, isine apa nek sampean apa isine? Jadi sampean harus memahami untuk bisa bermujahadah landasannya harus memahami tentara tubuh lah itu loh. Makanya kenapa di dalam status klien saya itu saya melakukan itu gitu loh Mas. Kan tubuh itu kan tentaramu kan. Ya makanya dijak omong, "Wongku tentaramu kok ora tau mbok ajak komunikasi." Faslun, ini fasal ya. I'lam, ketahuilah anan nafsa, sesungguhnya nafas di sini sebenarnya maknanya adalah keinginan, nafsu, ya, kehendak. Itu bukan nafas dalam artian nafas diri sejati ya, bukan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, bukan yang itu. Tapi ini nafas dalam artian nafas yang nafsu itu. I'lam, ketahuilah anan nafsa, sesungguhnya keinginan atau nafsu atau hawa, markabul qalbi adalah kendaraannya hati. Jadi keinginan itu adalah tentaramu, keinginan itu. Walil qalbi, dan bagi kolbu, asakiru itu ada tentara-tentara. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti dawuh Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, wa ma, dan tidaklah ya'lamu memahami, mengerti, mudaneni, junuda rabbika akan tentara-tentara Tuhanmu, illa huwa, kecuali Allah. Jadi Al-Quran itu menyebut junud, tentara. Junud sampai askar itu asakir podo. Kan ono laskar itu. Laskar itu al-askar aslinya. Terus di Jawa disebut laskar. Laskar mujahidin jadi saya. Wal kolbu itu makhlukun, diciptakan li'amalil akhirati, untuk amal akhirat. Jadi kolbu itu diciptakan untuk beraktivitas ukhrawi, bukan beraktivitas jasmaniyah. Tapi aktivitasnya, amal itu aktivitas ya, li'amalil akhirati, untuk beraktivitas yang sifatnya rohani. Tolaban, untuk mencari lisa'adatihi, kebahagiaannya kolbu. Jadi nggone bahaya ini ku nang ati loh ya, orang nang pikiran loh ya. Nanti ada waham, ada macam-macam nanti dijelaskan di sini. Jadi alhamdulillah sampean ngaji Miskatul Anwar jadi tahu dasar-dasar mengapa
kok ono status klien ngono iku. Jadi nanti ketika ditanya kenapa status kliennya begini, ini dasarnya sofistik apa enggak? Ya sofistik lah. Wong memahami diri kok ya toh. Kan memahami pasien diajak memahami dirinya. Wasa'adatuhu dan kebahagiaan kolbu ma'rifatu rabbihi adalah mengenal Tuhannya loh. Jadi tujuan akhir kita itu, tujuan akhir dalam tanda petik itu memahami ma'rifatullah azza wa jalla. Azza yang maha suci, wa jalla dan maha agung Allah. Wa ma'rifatu lah ini, ma'rifatu rabbihi dan ma'rifat Rabb atau ma'rifatullah ya, memahami Tuhan Ta'ala yang maha tinggi. Tahsulu itu bisa hasil lahu bagi kolbu min sunnaillahi dari ciptaan Allah. Jadi sampai ini gak iso memahami Allah langsung, gak iso. Harus melalui ciptaan-ciptaan Allah. Jadi wa ma'rifatullahi atau wa ma'rifatu rabbi ta'ala tahsulu lahu min sunnillah. Jadi memahami Allah itu melalui sun'in. Sun'in itu yang diciptakan Allah. Wahua dan ciptaan Allah itu min jumlatil alamihi dari berbagai macam alam-alam. Jadi berbagai alam-alam yang banyak. Ya iso alam tumbuhan, iso alam apa meneh. Hayawan iso macam-macam. Wala tahsulu dan tidak bisa hasil lahu bagi kolbu ma'rifatu ajaibil alam untuk memahami keajaiban alam illa min tariqil hawasi kecuali dari jalan indrawi. Loh, berarti panca indera ini tugasnya memberi informasi kepada kolbu gitu loh. Jadi kan harus lewat panca indera sampai memahami ke sunnahillah tadi. Jadi ma'rifatullah itu didapatkan melalui ciptaan Allah. Sampean memahami ciptaan Allah tidak bisa tidak kecuali lewat al-hawas. Lewat panca indera. Lah mulanya terus penting melatih panca indera. Makanya praktikum yang saya siapkan sebenarnya itu praktikum indrawi iki dasari. Jadi sampean coba demek. Nah, waktu demek iki sampean iso ora ngrasake aluse. Oh, kasare, angete, ademe. Nah, itu melatih indrawi. Iku padha karo saya sebagai kolbu melatih tentara saya kan. Tak latih iku. Nah, mulai praktikumnya ngono teh. Ya praktikum yang saya siapkan itu loh. Iku aja mbok anggap Pak Mustamir ngarang, ya memang ngarang sih. Kreativitas itu. Tapi kreativitas yang ada dasarnya. Dasarnya iki nek cara goleki teksnya itu loh. Kok ono praktikum ngono iku lho ngapain? Wal hawasu panca indera atau indera indah minal kolbi adalah dari kolbu, sebagian dari tentaranya kolbu maksudnya gitu ya. Wal kolabu sedangkan tubuh markabuhu adalah markab itu tunggangan apa? Tunggangan apa? Kendaraan, adalah kendaraannya kolbu. Jadi hawas itu tadi adalah bagian dari tentara kolbu. Summa ma'rifatu soidihi, lalu setelah kamu memahami tentara-tentara, kamu juga harus memahami summa ma'rifatu soidihi, kamu memahami buruannya, tujuannya iki apa. Jadi kowe nek perang kan kudu ngerti kan, oh iku targetmu yang mana, aja salah target. Engko tentara nembak rakyatnya dewe salah target, itu namanya sistem gangguan sistem imun di dalam tubuh ya. Namanya apa? Autoimun. Jadi penyakit autoimun itu tubuhmu menyerang dirimu sendiri. Tentara di dalam tubuhmu menyerang awake dhewe lho, itu autoimun. Jadi ana kancamu kok senengane tukaran mbek kancane dhewe iku lara autoimun psikologis. Nah, ngono. Dadi iku autoimun kuwi lho nyerang kok kancane dhewe, nyerang yo liyane to ya to. Ya, itu namanya tidak memahami buruannya. Tidak ma'rifatu soidihi. Summa lalu memahami ma'rifatu soidihi, memahami buruannya, wa ma'rifatu sabakatihi, dan memahami perangkap-perangkapnya. Sampeyan arep perang yo kudu ngerti ngono lah.
Oh, aku arep ning Jogja. Tujuannya Jogja. Apa tujuannya? Paling enak apa ning Jogja? Paling Malioboro, soto. Misalnya arep ning Jogja iki lho. Bakpia. Nah, tujuanku kan bakpia toh, bakpia patok. Patok apa patok? Nah, bakpia patok. Kan sampean kudu paham tujuannya rono. Lan rono iku engko macete ning ndi kan sampean ngerti. Perangkap-perangkape kemacetan ini ndi lho. Iku sing ini perjalanan yang bagus memahami tujuan dan memahami perangkap-perangkapnya. Wal kolabu dan kolab itu wujud fisik gembung. Layakumu, gembung tahu nggak gembung? Ya gembung itu fisik gitu loh, wadah fisik gitu. Layakumu tidak bisa tegak illa bitoami kecuali dengan makan, wasarobi dan minum, wal haroroti dan kehangatan. Oh, ya cuma nani kehangatan, ini kehangatan tenan nih, bukan kehangatan itu. Aku butuh kehangatan, waduh lah. Engko nek rabi. Jadi nek gembung itu butuh to'am, wasarobi dan minuman, wal haroroti dan panas, warutubati dan dingin. Wah sumu'e ya Allah Gusti ya. Nek tubuh kan membutuhkan anget, nah esok membutuhkan kipas angin ya biar dingin. Wahua kolab kuwi nek bahan gembung kuwi fisik itu, gemelegri awakmu fisik itu dhaifun lemah. Dia lemah. Ala khotorin atas bahaya-bahaya seperti minal ju'i kelaparan. Wala atosi dan haus. Oh, atos sebule haus maknane ya. Nek Jawa atos itu atos. Atos ku haus. Fil batini di dalam dirinya sendiri. Jadi tubuhmu ini kan membutuhkan makan, minum dan ada bahaya kelaparan, ada bahaya kehausan. Wa ala khatorin dan bahaya minal ma'i dan dari air. Misalnya sampai arep ning di, wah, ono banjir, tubuh kita enggak berdaya kan? Atau kalau penyakit itu penyakit ginjal misalnya. Penyakit kelebihan air, wongnya do bengkak-bengkak wajah. Wanari dan api fi dzohiri di dalam dohirnya. Kalau di batin tadi di dalam dirinya sendiri bahayanya kelaparan, kehausan. Kalau dari luar kebakaran, kebanjiran gitu. Itu bahaya-bahaya yang memang selalu mengancam kolab kita, mengancam bentuk fisik kita. Mau nggak mau itu. Sampai selama hidup di dunia nggak bisa terbebas dari kayak gitu. Wahua dan kolab itu muqabilu a'dain itu menghadapi musuh-musuh kasirotin yang sangat banyak. Itu memang tubuh kita begitu. Makanya sampai kudu sayang mbek awakmu ya. Harus sayang. Aja mbok senen-seneni terus. Wah, wirong kok pasak yo. Aja mbok seneni ngono. Dia itu sudah menghadapi musuh yang banyak, kudune mbok dukung to ya. Nah, jangan malah dimarahin. Maka sayangi tubuhmu dengan ketulusan, dengan sangat tulus ya. Faslun. Nah ini. Watahtaju dan membutuhkan. Engkau membutuhkan. Watahtaju dan engkau membutuhkan. Anta'rifa untuk engkau mengetahui. Al-askaro ini akan dua laskar, dua tentara. Wadzalika dan al-askaroin itu annal askaro sesungguhnya tentara adzohiro yang bangsa zohir huwa dia itu adalah as-syahwatu wal ghadabu. Jadi ono tentara zohir jengene as-syahwat keinginan wal ghadabu dan kemarahan. Nah sampai nek maknani ghadab iki ono loro maknane ya. Ada ghadab psikologis itu biasa dan dibutuhkan. Yang enggak boleh itu ghadab egoistik. Jadi gini, kalau saya marah kepada anak saya karena dia tidak sholat, bocah kok ora sholat, saya marah itu boleh. Tapi kalau saya begini, saya marah kepada anak saya karena dia tidak sholat, saya takut, mosok anaknya ustadz kok ora sholat, bapak izin loh, itu namanya marah egoistik. Nah itu yang enggak boleh. Itu yang disebut lata ghadab walakal. Nah itu marah yang itu. Kalau marah biasa misalnya Mas RD marah sama siapa yang sering mbok marahin. Nah itu marah yang ayo cepet dikerjain, mosok cepet-cepet sih. Lah iku ora apa-apa Mas. Itu bukan ghadab yang salah. Tapi kalau
nanti saya malu di hadapan Pak Mustamir. Loh, itu berarti sampean egoistik. Kamu marahmu itu demi dirimu sendiri, maksudnya ngono loh. Nah, makanya sampean kok nek nesu. Engko sampean nek nesu, kamu ya nanya, itu nesumu nggo dirimu sendiri apa enggak? Sing ngerti sapa? Ya awake dhewe, wong liya ya ora ngerti. Wa manaziluhum dan tempatnya al askar dzahirah tadi ya. Itu fil yada ini di tangan. Warijla ini dan kaki, wal aina ini dan mata, wal udhuna ini dan kuping ya. Iya kuping. Ya telinga lah lali aku. Oh, malah mbok jamur. Ya, bisa masak jamur ah? Bisa. Ya ini ya pokoknya sing tukang masak sapa wingi kok enak. Ya. Nanti dilaporkan saya yang masak siapa. Wa jami'il a'dha'i dan semua tubuh kita ini ya, anggota tubuh a'dha' itu. Lah makanya itu tadi itu kan tentaramu kan. Tangan, sikil itu tentaramu kan. Perlu nggak kamu ajak bicara tentaramu itu? Kamu perhatikan. Lah malahnya ono pemeriksaan fisik itu toh. Coba rasakan tubuhmu. Ya ora, ono pemeriksaan fisik ngono toh? Ah. Rasakan rongga dada apa yang kamu rasakan itu munculnya dari ini. Munculnya dari ini. Mulane coba anggap sembarangan takon-takon ngono iku cuma alah iki lha apa sih takon-takon ngono lho piye to sampean. Oh, itu natijah intisari dari ilmu yang saya baca itu lalu saya natijahkan seperti itu. Jadi nek laskar itu ada dua ya, laskar lahir, laskar batin atau tentara lahir, tentara batin. Nek tentara lahir itu tadi syahwat dan ghadab. Lah syahwat dan ghadab iku nggone ning ndi? Ning tangan. Sampai nek nesu jadi marah dan keinginan itu selalu berefek di fisik. Mulane kamu nek emosi iku mesti ono fisike. Lah nek mbok takoni emosi apa yang muncul misalnya marah. Rasu tubuhmu rasanya gimana? Enggak ada. Berarti sampean kurang sensitif asline. Asline kudu ono. Enggak mungkin enggak ada. Atau emosinya terlalu dalam masuknya. Nah, itu malah biasanya kalau terlalu dalam itu yang disuruh ngerasake sikile ra iso wong. Sampeyan iso ngerasake jempole sampeyan. Oh, iku jempol ini iso krasa ya. Oh, iku jentik. Berarti emosinya tidak mengendap di situ. Jadi nek ana wong kon ngrasake sikil enggak bisa, padahal dia enggak ada gangguan saraf lho ya, enggak saraf kecepit enggak apa. Kon ngrasake sikil kok ora iso iku berarti emosine mengendap terlalu dalam sekali. Jadi nek ngumpetke emosi iku nek ngempet kesuwen. Tapi niku ora usah mbok omongke pasiene. Ya hanya kita tahu aja oh iki nek ngempet. Ibu enggak ngempet kesuwen jenengan niku, Bu. Wah, nanti jadinya enggak apa teh. Kalau tadi pas baca jurnal itu loh, kan jadi orang enggak nyaman klien itu. Nek mbok ngono-ngono kamu hakimi itu enggak nyaman. Ya cuma kita tahu aja oh iki berarti ngempete banget. Ya. Wa ammal askarul batin, sedangkan adapun tentara yang sifat batin, famanaziluhu, tempatnya fit dimai di otak, di saraf ya. Dima itu fit dimahi di otak atau saraf. Wa huwa lah iki. Nah itu yang saya sebut tadi itu. Wa huwa laskar batin tadi kuwal khoyali adalah kekuatan khayali. Khoyali aja mbok anggap elek ya. Imajinasi nek maknane Mas. Jangan berkhayal kayak sampean berkhayal. Siapa yang paling sering kamu khayalkan? Kuliah. Oh, jadi sampean berkhayal itu nek tekniknya tadi ning Mas Nawi itu. Coba kamu khayalkan seseorang, kamu raba denyut nadimu. Semakin baik apa enggak denyut nadinya? Kamu mengkhayalkan seseorang tiba-tiba denyut nadimu cepat dan tegang. Nah, berarti stres. Berarti yang kamu khayalkan itu bikin kamu stres. Jadi nek laskar batin tadi ya, itu nggone ning nek laskar zahir nggone ning tangan, sikil, kuping. Kalau laskar batin itu nggone ning wa manazulu fit dimaghi di otak. Wa huwa apa saja itu? Laskar batin itu kuwal khoyali, kekuatan imajinasi, wa tafakuri dan kekuatan berpikir,
Wal hifdzi dan kekuatan memori, wat tazakuri ya. Wal hifdzi dan tazakuri itu padha wae. Sebenarnya maknane itu memori. Kan sampean bayangke wajah ibu iso ora? Padahal ibumu ning kene ra? Ora kan? Berarti memori itu. Wonge ora ono tapi iso mbok bayangkan di benakmu. Wal wahmi dan dukaan. Nah, waham itu sampean hati-hati ya membaca waham di kitab ini seperti ini dengan waham di ilmu kedokteran. Di psikologi, waham di ilmu psikologi itu negatif ya toh. Waham kebesaran, waham ini kan negatif itu. Tapi kalau di kedokteran, kalau di tasawuf waham itu maknanya apa? Dugaan. Mulane nek ning al-hikam ana ittiham, itu salah duga. Ya. Jadi waham itu maknane dugaan ya, jangan mbok maknani waham mbok goleki nang kamus waham jebule ilusi. Waduh lho sampean salah. Berarti ilusi tentaranya tubuh, salah. Ya saya kira cukup sekian, saya lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.